zakat ditinjau dari segi bahasa adalah berarti membersihkan dan berkembang. Nah, zakat ini dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu zakat mal. Apa sih zakat mal itu? Nah, zakat mal adalah harta yang kita keluarkan atas nama harta benda yang kita miliki, bertujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki. Nah, zakat mal ini diwajibkan di tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya zakat fitrah. Adapun orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat itu mempunyai 6 syarat, yaitu 1. Orang itu Islam. Jadi kalau orang itu kafir atau non-muslim, maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah merdeka. Jadi kalau orang itu sudah beragama Islam, tapi mereka budak, nah mereka juga tidak berwajib mengeluarkan zakat mal ini. Nah, yang ketiga adalah milik sendiri atau milik sempurna. Jadi kalau barang atau harta benda yang kita miliki itu belum sepenuhnya menjadi milik kita, maka itu juga belum wajib untuk disakati. Yang keempat, itu sudah mencapai 1 nisab. Yang kelima, sudah mencapai haulnya atau sudah mencapai 1 tahun. Dan yang terakhir adalah digembalakan pada rumput yang halal. Nah, khusus untuk yang syarat terakhir ini adalah untuk syaratnya hewan ternak. Nah, adapun harta-harta yang kita miliki yang wajib kita zakati itu ada beberapa macam, yaitu 1. Emas dan perak, 2. Hewan ternak seperti kambing, kerbau, sapi, dan unta. Yang ketiga adalah makanan pokok, yang keempat adalah buah-buahan seperti kurma dan anggur, dan yang terakhir adalah barang dagangan. Nah, kita bahas selanjutnya adalah nisab. Apa sih nisab itu? Nah, nisab adalah kadar harta benda yang kita sudah berkewajiban untuk menzakati harta benda kita tersebut. Yang pertama adalah nisabnya emas dan perak. Berapa sih nisabnya emas dan perak ini? Nah, nisabnya emas dan perak ini biasanya di antara 80, 83, 85, dan 93 gram. Nah, biasanya di Indonesia ini menggunakan yang 85 gram. Jadi kalau kita mempunyai emas dalam 1 tahunnya itu sudah mencapai 85 gram, maka kita sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal ini. Yang kedua adalah nisabnya makanan pokok dan buah-buahan. Nah, ini ada 2 macam, yaitu yang pertama itu 10 gram. Ini digunakan jika seseorang ini menggunakan media penanaman menggunakan media tanda hujan. Jadi kalau kita menanam tapi kita menggunakan media tanda hujan, maka kita harus wajib mengeluarkan zakat mal ini sebanyak 10% dalam 1 tahunnya. Dan yang kedua adalah 5%. Nah, ini digunakan untuk mereka yang menanam tanaman dengan media irigasi dan menggunakan perawatan lainnya. Ini hanya mengeluarkan zakat sebanyak 5% dalam 1 tahunnya. Dan yang terakhir adalah nisabnya barang dagangan. Ini sama dengan nisabnya emas dan perak, yaitu 85 gram emas. Jadi kalau kita sudah mempunyai untung dari barang dagangan kita tersebut sudah sama dengan harga 85 gram emas dalam 1 tahun, maka kita sudah wajib mengeluarkan zakat mal ini. Oke, kita bahas yang kedua, yaitu zakat fitrah. Apa zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan yang bertujuan untuk membersihkan diri kita ini. Nah, zakat ini diwajibkan bagi kita, tetapi mempunyai 3 syarat. Jika kita mempunyai 3 syarat ini, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah Islam. Wajib ini ya, kalau nggak beragama Islam, maka dia tidak berwajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah terdapat kelebihan. Yang ketiga adalah masih hidup di akhir bulan Ramadan dan di awal Syawal. Nah, ini kalau kita sudah mencapai 3 syarat ini, maka kita sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini biasanya yang digunakan adalah membayar makanan pokok. Nah, kalau di Indonesia ini kan rata-rata mayoritasnya masyarakatnya menggunakan beras dan jagung sebagai makanan pokoknya. Nah, jadi kalau di Indonesia ini zakat fitrahnya adalah mayoritas itu menggunakan beras. Berapa kadar zakatnya? Nah, kadar zakat fitrah ini biasanya adalah 2,5 gram beras ya, 2,5 kilogram beras ini. Nah, selanjutnya orang-orang yang wajib menerima zakat. Nah, siapa saja orang yang menerima zakat? Orang yang wajib menerima zakat ini ada 8 golongan, yaitu 1. Orang fakir, orang miskin, orang mu'alaf atau orang yang sedang baru masuk Islam. Dan yang selanjutnya adalah pengurus zakat atau amil zakat. Yang selanjutnya adalah budak, orang yang belum merdeka
wajib dizakati atau boleh menerima zakat ini. Yang selanjutnya adalah gharem atau orang yang terlilit hutang demi memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi bukan untuk foya-foya ya di sini maksudnya. Yang selanjutnya adalah fisabilillah atau orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Yang terakhir adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Nah, itu juga diperbolehkan menerima zakat. Yang terakhir yang kita bahas adalah orang yang tidak berhak menerima zakat atau orang yang tidak diperbolehkan menerima zakat. Ini ada 4 golongan atau 4 orang, yaitu yang pertama adalah orang kaya. Nah, dari segi penerapan kita aja, orang kaya itu juga gak wajib menerima zakat. Karena apa? Karena mereka yang seharusnya mengeluarkan zakat bukan menerima zakat. Jadi orang kaya itu gak boleh menerima zakat ya. Yang kedua adalah orang-orang dari cucu cicitnya Bani Hashim atau masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah orang kafir. Jadi kalau kita memberikan zakat kita kepada orang kafir, maka itu disebut bukan zakat, tetapi itu sedekah ya. Dan yang terakhir adalah orang